Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Afrina Riveng, NIM 2103 03001. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku dari Max Weber yang berjudul From History to Modernity atau Dari Sejarah ke Modernitas. Weber merupakan tokoh yang memerintah sosiologi. Sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma bagaimana melakukan penelitian komparatif dan historis di bidang sosial ilmu pengetahuan. Ekonomi umum pada tahun 1927 telah memberikan kontribusi besar perdebatan tentang hubungan antara sejarah dan sosiologi. Weber sebagai sosiolog tidak diperdebatkan. Sayangnya, pengaruhnya sering terbatas pada debat tentang metodologi dan istilah the methodology of the social sciences. Perdebatan antara modernitas dan postmodernitas. Modernitas adalah efek dari proses sosial rasionalisasi yang berasal dari asketisme sekte Protestan dalam etika penguasaan dunia ke-17 dalam evolusi ilmu eksperimental positivistik atau terutama dalam pengobatan eksperimental Inggris dan Belanda, dalam rasionalisme pencerahan, dan dalam formasi yang lambat dan tidak merata dari budaya sekuler umum. Proses modernisasi ini sebagai rasionalisasi yang terlibat budaya panik postmodernisme. Yang pertama, diferensiasi bidang-bidang sosial menjadi lembaga-lembaga yang terspesialisasi dan semi-otonom. Yang kedua, tumbuhnya konseptualisasi abstrak tentang kedaulatan dan kekuatan yang pada gilirannya memungkinkan perkembangan bertahap dari warga abstrak dan budaya kota urban barat Eropa. Yang ketiga, perluasan formal rasionalitas abstrak untuk penciptaan hukum, rumusan teologi sebagai ilmu, transformasi arsitektur menjadi praktik utilitarian, dan konversi obat dari seni manual menjadi abstrak ilmu entitas penyakit. Yang keempat, penerapan standar prosedur birokrasi di semua lembaga publik utama. Yang kelima, pemisah akhir dari privat atau emosional dan publik atau rasional, dunia di mana mentalitas terpisah atau karakter yang harus dikembangkan. Dan yang keenam, sekularisasi dan kekecewaan budaya produksi bukan keseragaman nilai, tetapi realitas politisme dari perseptif yang bersaing tanpa integrasi atau pemersatu prinsip. Weber menolak apa yang dianggap sebagai romantisme dunia lain, Stefan George dan lingkarannya, dengan alasan bahwa itu tidak bisa menawarkan respons yang realistis dan efektif terhadap tantangan besar dari waktu yang merupakan krisis ekonomi, politik, dan militer Jerman. Weber juga akhirnya menolak solusi komunitarian yang populer di antara banyak muridnya. Solusi yang berusaha untuk menemukan kembali penemuan karismatik yang hilang itu bagi diketahui. Oleh karena itu bahwa Weber akhirnya berperan pada pribadi tanggung jawab dalam panggilan dalam ilmu pengetahuan atau politik. Nostalgia postmodernisme. Nostalgia adalah sisi lain dari postmodernisme. Nabi-nabi postmodern sering tampak melekat diam-diam untuk beberapa ide yang nyata atau moral atau politik. Panik adalah suasana psikologi utama budaya postmodern. Namun kepanikan tampaknya menjadi suasana hati cocok untuk orang-orang yang telah mempertahankan beberapa komitmen psikis dengan asumsi modernis tentang keteraturan stabilitas. Panik menunjukkan kepribadian atau karakterologi yang akan cemas tentang proliferasi tanda, pesan, dan kode dalam kebebasan dari simulasi postmodern. Perbedaan dan kesenangan tidak mengalami kepanikan tentang hilangnya yang asli.
Sejarah Max Weber. Pada perkembangan terakhir di Weberian historiografi untuk menunjukkan bahwa banyak divisi konvensional antara perspektif Marxis dan Weberian sebagian besar telah terkikis. Relevansi sosiologi sejarah Weber harus dipahami dalam konteks kedua, runtuhnya paradigma Marxis dan penurunan yang stabil dalam persepsi sosiologi kuantitatif. Dalam ilmu sosial kontemporer, ada sejumlah dan paradigma berpengaruh dalam sosiologi sejarah. Telah ada berbagai kontribusi besar dalam tradisi Marxis yang luas. Sosiologi historis Marx dan Weber tetap menjadi perangkat utama orientasi ke bidang penelitian sejarah dalam sosiologi. Weber masuk ke spesifik perselisihan dengan sejarawan dan analisis sejarah di objektif sosiologi sejarah. Max Weber 25 kemungkinan dan penyebab yang memadai dalam penjelasan historis dan berkontribusi pada perselisihan seputar tokoh-tokoh seperti Karl Marx atau Wilms pada tahun 1987. Tetapi dia tidak secara sadar melihat dirinya mengembangkan sistem analisis sejarah penilaian berkelanjutan oleh sejarawan dan sosiolog. Karya Weber sebagai kontribusi untuk sosiolog sejarah belum diletakkan di bawah pengawasan yang begitu ketat. Argumen etika Protestan telah menjadi topik evaluasi tanpa akhir dan terus-menerus. Perbedaan kedua yang banyak dibahas adalah prevalensi yang diberikan unsur suprastruktur atau budaya, hukum, agama, dan ideologi dalam analisis Weber tentang perkembangan kapitalisme Barat. Kualitas hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, fondasi nyata di mana muncul suprastruktur hukum dan politik dan yang sesuai dengan bentuk-bentuk tertentu dari kesadaran sosial. Kemudian Weber merangkum karyanya dalam metamorfa mekanistik, buku ide tetapi kepentingan material dan ideal yang secara langsung mengatur laki-laki mengadakan, namun sangat sering gambar dunia yang telah diciptakan oleh ide, seperti Swiss menentukan trik di mana tindakan telah didorong oleh dinamika kepentingan. Ciri sosiologi sejarah Weber adalah posisi metodologis Weber memberikan keunggulan khusus pada kekhususan kontingen keadaan dalam perubahan sejarah dan sementara Weber jelas berkepentingan untuk memahami perkembangan umum sejarah, proses atau seperti rasionalisasi, sistem hukum, musikal, notasi, dan alat audit modern. Dia sama-sama terkesan oleh pentingnya variasi dan perbedaan lokal. Perbedaan kedua yang banyak dibahas adalah prevalensi yang diberikan unsur suprastruktur atau budaya, hukum, agama, dan ideologi dalam analisis Weber tentang perkembangan kapitalisme Barat. Kualitas hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, fondasi nyata di mana muncul suprastruktur hukum dan politik dan yang sesuai dengan bentuk-bentuk tertentu dari kesadaran sosial. Kemudian Weber merangkum karyanya dalam metamorfa mekanistik, buku ide tetapi kepentingan material dan ideal yang secara langsung mengatur laki-laki mengadakan, namun sangat sering gambar dunia yang telah diciptakan oleh ide, seperti Swiss menentukan trik di mana tindakan telah didorong oleh dinamika kepentingan. Weber sebagai ahli teori modernitas sosiologi mencoba mengidentifikasikan beberapa fitur utama dari beasiswa Weberian kontemporer
atau setidaknya beasiswa yang telah sangat dibentuk oleh keterlibatan dengan warisan Weber. Ciri yang pertama dan paling mencolok adalah tumbuhnya kecanggihan interpretasi kontemporer tentang alam dan tujuan sosiologi Weber. Ciri yang pertama dan paling mencolok adalah tumbuhnya kecanggihan interpretasi kontemporer tentang alam dan tujuan sosiologi Weber. Akar intelektual dari perspektif sosiologisnya, terutama dalam sosiologi agama dan dimensi tematik dari karya Weber, tetapi kesadaran akan kualitas metaforisnya yang kaya. Tetapi kesadaran akan kualitas metaforisnya yang kaya